Sama Aaron yang katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan akan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian untuk dinyatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Oh. Yeah. Rauna satukan hati, meminta lawatan daripada Tuhan. Yes. Sama-sama Rauna. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian dalamku dinyatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Engkaulah yang kami butuhkan. Lawat umat-Mu Tuhan. Lawat kami semua. Yesus, Yesus, mengalirlah di tempat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolongan-Mu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Yang butuh pertolongan Tuhan datang. Pertolongan-Mu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Yesus, janaranku. Mari jemaat katakan, hatiku tenang. Yes. Yes Tuhan. Kau yang mengerti. Kembalilah Roh Kudus di tempat ini, menembus segala jiwa kami.
Yes Tuhan, sungguh terbukti sampai akhirnya. Hatiku tenang, yes Tuhan, bersamamu. Kau yang mengerti hidupku, pertolonganmu, sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, yes Tuhan, kau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya kuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau. Salam sejahtera kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Saya bersyukur kita masuk di bulan yang baru, di bulan April 2024. Kita selalu percaya dan memperkatakan bahwa Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ada bersama-sama saya dan saudara di setiap musim kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Saya memberi judul di dalam pelajaran firman hari ini yaitu iman mengalahkan pikiran negatif. Mengalahkan pikiran negatif. Saya selalu ulang-ulang supaya telinga saya dengar bahwa saya pun menjadi murid di dalam pengajaran, di dalam pelajaran, dalam pemberitaan firman yang kita akan sama-sama nikmati bersama. Are you ready? Saudara siap hal itu? Nah saudara, iman mengalahkan pikiran negatif. Saya akan membuka dengan pemikiran seperti ini. Berapa banyak pikiran yang melintas setiap hari, saudara? Coba saudara bayangkan ya. Bisa dihitung nggak? Oh, ada yang bisa menghitung. Kalau menurut saya kita hampir tidak bisa menghitung pikiran yang melintas di waktu kita sadar ataupun tidak sadar, dalam tanda kutip sedang melamun seperti itu. Tanpa kita sadari setiap hari, saudara, pikiran kita itu sangat banyak yang melintas dan menentukan hasil dari pikiran kita itu adalah di dalam tindakan kita. Saudara, secara alamiah manusia itu berpikir 4.000 sampai 5.000 kali. Penelitian mengatakan itu. Jumlah tersebut dipengaruhi juga oleh kegiatan atau aktivitas kita. Di dalam bukunya The Aladdin Factor, ya, karya Jack Canfield dan Mark Victor, mereka mengatakan seperti ini. Setiap hari manusia itu bisa menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Wow, itu kalau jalan raya udah macet, krodit, sangat lalu lalang seperti itu. Tapi itu kejadiannya saudara. Dan kemudian ada penelitian dari Fakultas Kedokteran di satu kota di San Francisco bahwa pikiran manusia yang 4.000 sampai 5.000 atau katakanlah 6.000 melintas itu 80%-nya, 80% itu adalah pikiran negatif. Ini diteliti, ini dilihat seperti itu. Ya, ternyata dari sekian ribu pikiran itu ternyata 80%-nya itu adalah pikiran negatif. Natur kita, manusiawi kita seperti itu, saudara. Nah, buku The Aladdin Factor ini menuliskan tentang bagaimana dalam kehidupan kita itu kita bisa lebih mudah dan menyederhanakan kerumitan. Karena lintasan pikiran yang banyak dan 80% negatif, kita bisa menyederhanakan kerumitan itu dengan bertanya langsung. Katakan sama-sama bertanya langsung. Yes, kalau kita sedang ada hal-hal yang harus ditanyakan. Minta secara jelas dan langsung. Ya, sehingga saudara kita dengan cara seperti itu kita menyederhanakan, kita tertolong di dalam kita mengendalikan atau mengatur pikiran kita. Kenapa saudara? Dalam khotbah saya sering katakan bahwa kebenaran yang paling rendah itu adalah asumsi, dugaan kalau bahasa mudahnya seperti itu. Dan di dalam bukunya The Aladdin Factor ini mereka sedang mengajarkan gampang kok, kalau bahasa keren sekarang itu ya kalau butuh tinggal minta.
Ya kalau kita mau menanyakan sesuatu, daripada rumit bisa bertanya. Makanya mereka memberi judul The Aladdin Factor. Seperti kisah, saya dan saudara tahu kisah tentang Aladin yang punya botol ajaib, atau katakanlah seperti tempat ajaib, begitu diusap ya, maka ada jin yang keluar dan dia akan katakan, Master, Tuan, minta apa, saya akan kabulkan. Nah sama saudara, mereka berdua menuliskan tentang menyederhanakan cara berpikir kita, sehingga tidak banyak menggunakan asumsi atau dugaan yang berputar di kepala pikiran kita, yang digambarkan dengan seperti botol ajaib dengan Aladin yang seperti tadi. Mari kita buka nas kita hari ini, yaitu Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Perhatikan huruf-huruf yang berwarna berbeda. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk mendapatkan mutiara. Saya pernah khotbah katakan bahwa Alkitab itu ada yang tertulis dan ada yang rema sifatnya. Dan itu sifatnya pribadi, ada mutiara yang muncul seperti itu. Yang percaya katakan amin. Filipi 4 ayat yang keempat dan sampai ayat ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari sama-sama kita baca kata pikirkanlah. 2, 3. Pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Nah saudara, ini ayat yang mungkin kita sudah hafal di luar kepala. Saya sering katakan saking di luar kepalanya sampai kita lupa. Saya lupa untuk mengerjakan. Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sukacita itu gak bisa cuma sekali-sekali, tapi harus senantiasa. Katakan sama-sama senantiasa. Saya mau katakan saudara, pikiran negatif bisa muncul karena respon yang salah terhadap apa yang kita alami. Saya ulang. Pikiran negatif itu bisa muncul karena ada respon saya dan saudara yang salah terhadap situasi, kejadian, orang yang kita alami. Jika tidak diatasi, akan mengganggu kita dalam pertumbuhan rohani. Perhatikan saudara, dalam pengalaman hidup, dalam pengalaman pelayanan, seseorang yang sulit berubah dan terus memelihara pikiran negatifnya akan sulit untuk percaya kepada Tuhan dan juga sulit untuk dibimbing di dalam pertumbuhan rohani. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudara? Karena pikiran akan menentukan tindakan dan sikap. Pikiran itu yang menentukan attitude. Pikiran itu yang menentukan kebiasaan. Karena pikiran akan menentukan tindakan dan sikap seseorang. Kenapa ada orang yang mudah untuk bertumbuh secara rohaninya? Tentunya tidak mengatakan tidak ada pergumulan. Tetapi karena pikiran yang negatif itu seringkali karena kita respon kita salah terhadap sebuah kejadian, sesuatu atau seseorang yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ya, respon kita yang salah adalah sumber masalah dalam hidup kita. Ada mungkin saudara akan senyum-senyum mendengarkan kalimat-kalimat saya ini. Saya pun juga tersenyum sebenarnya ya. Karena seringkali kita seperti itu. Respon kita yang salah adalah sumber masalah dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita bertemu dengan orang yang memang hanya mau didengarkan satu arah, kemudian saya mencoba untuk berbicara,
dan hasilnya menjadi kacau atau terjadi kesalahpahaman, saya menjadi tertawakan diri sendiri. Karena respon saya yang salah terhadap seseorang. Atau respon saya yang salah terhadap satu keadaan yang kacau. Saya sudah tiba-tiba mungkin bete, mungkin marah. Ternyata ada di balik itu memang ada hal-hal yang tidak bisa direncanakan terjadi sehingga ada hal-hal yang menjadi masalah atau kesulitan. Seperti itu saudara. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami perjuangan melawan pikiran negatif. Setuju saudara? Seseorang yang dikuasai saudara oleh pikiran negatif itu karena membiasakan diri untuk responnya salah. Loh, kok bisa sih berespon salah itu sebuah kebiasaan? Ya, karena kita bisa memutuskan respon kita seperti apa. Bagi jemaat di Arauna yang mengenal saya secara dalam, saya selalu senang mengatakan in out. Seorang manusia rohani itu bukan di sekeliling kita yang menentukan, tapi dari dalam. Bukan apa yang terjadi, bukan apa kata situasi, bukan apa kata orang, bahkan apa kata perasaan kita itu belum tentu bisa dipercaya. Jadi pikiran negatif karena membiasakan diri untuk responnya salah. Suka menduga-duga, suka berasumsi, atau ada banyak luka yang tidak mau. Oh, kok tidak mau? Iya. Luka itu kalau mau disembuhkan pasti bisa sembuh. Amin, saudara. Dan pada akhirnya apa yang terjadi akan sulit berubah dan memaksa, perhatikan saudara, sekelilingnya yang harus berubah sebagai syarat supaya dirinya bisa berubah, pikirannya tenang. Padahal ayat yang kita baca tadi, sukacita, kalau bahasa gampangnya itu kebahagiaan, itu kita yang memilih serta kita yang memutuskan karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sudah mungkin hari ini sedang adalah masalah yang sulit. Kak, Bu, kondisinya rumit. Firman Tuhan hari ini saya berdoa supaya membebaskan saudara, menyembuhkan saudara, melepaskan saudara. Sehingga engkau menjadi seorang pribadi yang memiliki iman kepada Tuhan dan diberi kemampuan untuk mengalahkan pikiran negatif. Nah, dari bacaan kita dari Filipi 4, apa langkah-langkah praktis yang Alkitab tolong kita untuk yang tadi buku katakan, penelitian katakan saudara, ada 80% dari ribuan pikiran yang melintas di pikiran saya dan saudara yang sifatnya negatif. Yang pertama, bersukacita dalam Tuhan. Ayat 4 dan ayat 5 dikatakan seperti itu tadi. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, sukacita itu, catat saudara, sukacita itu erat hubungannya dengan kedekatan pada Tuhan dan kebaikan hati bagi sesama. Kalau saya boleh katakan keadaan hati seseorang untuk orang lain. Jadi sukacita itu bukan sekedar happy, fun, bukan. Tapi dia erat hubungannya dengan kedekatan seseorang dengan Tuhan. Dan juga hatinya benar, hatinya baik bagi orang lain. Kita sering mendengar ayat atau kalimat, the joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Yang saya boleh katakan kekuatan yang sejati. Sukacita itu adalah pemberian Tuhan di dalam hati orang percaya. Saya mau katakan ini. Tuhan beri sukacita. Kalau engkau kekurangan sukacita pada hari ini, saat ini, mari minta. Saya seringkali dalam doa, di tengah tekanan, tengah kesedihan saya katakan, Tuhan beri saya sukacita surgawi, sukacita ilahi. Kenapa saudara? Sukacita itu menunjukkan seberapa besar kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Saya banyak diberkati oleh orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan di dalam semua pergumulan dan kelemahannya. Salah satunya lewat sukacita. Kita bahkan hampir tidak tahu kalau dia ada dalam tekanan. Kita bahkan hampir tidak bisa merasakan bahwa dia ada dalam keadaan sedih. Saya tidak katakan bahwa kita dilarang punya sahabat, curcol, curhat, konseling, enggak. Tapi sukacita itu adalah pemberian Tuhan yang kita bisa minta. Yang percaya katakan amin. Saudara, perintah bersukacitalah senantiasa berarti kita didorong. Perhatikan ini. Untuk mengaktifkan sukacita itu di dalam diri kita. Kita harus aktifkan. Kayak ada tombol yang ayo sukacita. Makanya Daud bisa katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Karena perlu diperintahkan sukacita yang ditanam oleh Tuhan. Sukacita yang sejati bersumber dari Tuhan. Bukan dari sekeliling atau situasi. Sukacita itu dapat menular
dan berdampak, berakibat bagi orang lain. Sukacita yang akan menggerakkan kita berbuat baik dan menjadi inspirasi bagi sesama kita, menjadi insight bagi orang lain. Ada orang-orang yang senang dekat. Kenapa? Karena orang ini, pribadi ini sukacitanya besar. Dan itu diawali contoh, saudara ya. Lewat apa, saudara? Ya, di zaman yang sangat modern ini kita kehilangan bagian ini salah satu, termasuk di gereja juga. Saya berdoa supaya jemaat Arauna khususnya bisa mengerjakan ini. Diawali contoh dari hal yang paling sederhana apa? Lewat tidak fokus pada diri sendiri, peduli kepada orang lain. Dan itu diwarnai oleh apa, saudara? Air muka, countenance ini, suasana wajah, dan juga budaya untuk ramah, menyapa orang lain. Saya diberkati oleh Bapak Gembala, Pak Immanuel. Setiap kali ketemu dengan anak-anak sekolah minggu, halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita menyapa, kita memberi semangat lewat air muka, air wajah kita, countenance kita yang memberkati orang lain. Gak usah yang rumit-rumit. Dengan kita bersuka cita, saya percaya kerutan-kerutan akan banyak hilang tanpa kita repot-repot. Amin, saudara. Intermezzo. Jadi saudara, ada hal-hal sederhana kita bisa kerjakan seperti itu. Langkah praktis yang kedua untuk mengendalikan atau untuk mengalahkan pikiran yang negatif. Berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Berdoa, 2, 3. Berdoa kepada siapa? Tuhan. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya, dikatakan tadi bahwa kita harus jangan khawatir, saudara, dan menyatakan segala keinginan kita di dalam doa. Dan ditutup dengan apa? Bukan hanya doa, tapi permohonan dengan ucapan syukur. Kita bermohon, berdoa dengan ngomel, dengan marah, atau kita berdoa, bermohon kepada Tuhan itu dengan ucapan syukur. Ya, saya berdoa sudah mengerjakan itu. Nah, pikiran negatif yang tidak kita singkirkan dapat memicu timbulnya apa, saudara? Kekhawatiran dalam diri kita. Biasanya kekhawatiran akan membawa kita pada ketakutan. Pikiran negatif menghasilkan ketakutan, ketakutan berujung, pikiran negatif menghasilkan kekhawatiran dan kekhawatiran berujung kepada ketakutan. Kenapa? Ada orang yang dikuasai ketakutan karena dia menumpuk semua kekhawatirannya, tidak menyatakan segala keinginannya kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur. Bersyukur itu obat jiwa yang paling ampuh. Saya sering katakan dalam khotbah-khotbah saya. Kekhawatiran dan ketakutan itu menjadi, perhatikan saudara, alat iblis untuk meruntuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama komunitas, bahkan mungkin pemimpin, baik di kantor, pemimpin jasmani maupun pemimpin rohani. Waktu kita berdoa, sebenarnya kita sedang cerita kepada Tuhan semua permohonan kita. Dan waktu kita bermohon dengan mengucap syukur, percaya. Kenapa orang mengucap syukur, saudara? Karena percaya Tuhan betul, pasti mengetahui setiap pergumulan kita. Tuhan pasti memberi jawaban kita yang terbaik, jawaban doa yang terbaik. Kenapa, saudara? Karena berdoa kepada Tuhan itu adalah langkah untuk kita menang, mengalahkan pikiran negatif. Amin, saudara. Agar tidak dikuasai pikiran negatif, saudara, perhatikan. Langkahnya yaitu menyatakan segala hal kepada Allah di dalam doa. Diajarkan di ayat yang ke-6 dan 7, saudara. Saudara, mari kita merenungkan sesaat. Izinkan saya menanyakan ini. Apakah saya dan saudara sudah melakukan kebiasaan yang penting? Apa itu kebiasaan penting? Sebelum kita menceritakan pergumulan, apa itu pergumulan? Mau kemarahan, kesedihan, sakit hati kepada orang lain, siapapun itu, sudahkah saya dan saudara terlebih dahulu kita berdoa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, si Bleki itu anjing kesayanganku, kenapa ya nakal sekali ya? Atau, aduh ini si Bleki ya mbak, aduh ini pokoknya saya gak suka sekali. Jadi suasana rumah kita, suasana ruangan itu menjadi berubah. Dan tahukah saudara, hasil yang akan didapatkan adalah damai sejahtera waktu kita mengerjakan itu.
Damai sejahtera bukan sembarang damai sejahtera, tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran. Seringkali pada saat saya mengungkapkan itu dalam doa, bahkan dengan air mata, dengan kemarahan, ya kadang-kadang apa tuh, pukul-pukul bantal mungkin seperti itu, ya saudara. Mungkin anak-anak youth, anak-anak muda, kita daripada memberontak, daripada kita mengerjakan hal-hal yang salah, mungkin sambil berdoa sambil, Tuhan, pukul-pukul bantal seperti itu, atau pukul-pukul pohon, sebenarnya kayak drama Korea seperti itu, intermezzo. Tapi saya mengalami di tengah saya marah, di tengah saya sedih, di tengah saya tertekan, saya belajar untuk berdoa. Berdoa itu bukan sekedar kayak kasih list belanja itu, satu beli ini beli itu, satu saya mau ini saya enggak. Tapi dialog antara orang yaitu saya dan saudara dengan Tuhan. Dan waktu saya mengungkapkan, Tuhan saya sedih, Tuhan saya marah, Tuhan saya terluka karena saya dikhianati, saya mengalami hal-hal yang sedih, yang terluka. Keinginan untuk cerita kepada orang lain seringkali sudah hampir hilang saudara. Kalaupun kemudian bercerita atau mengatakan sesuatu kepada orang lain, itu jauh lebih tereduksi atau terkurangi hal-hal negatif yang kalau kita sampaikan akan menjadi lebih buruk. Amin saudara. Saya berdoa supaya tips sederhana ini menolong saudara. Hidup di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur akan membuat saya dan saudara mengalahkan, saya ulang-ulang, 80% pikiran negatif yang ditabur oleh iblis yang dibuat oleh di sekeliling hidup saya dan saudara. Saudara diberkati Tuhan sampai di sini, amin saudara. Nah, yang ketiga saudara, langkah praktis mengalahkan pikiran negatif, berpikir hal-hal yang berkenan, hal-hal yang benar bagi Tuhan. Perhatikan, hal benar, hal yang enak atau hal yang berkenan bukan bagi diri kita loh saudara, tapi hal-hal yang berkenan dan benar bagi Tuhan. Karena kalau kita sudah berkenan dengan yang tidak kelihatan, pasti kita akan berkenan, kita akan benar, kita akan harmoni, ya tema dari Jemaat Arauna dengan sekeliling kita. Jadi yang ketiga, berpikir hal yang berkenan, hal yang benar bagi Tuhan. Untuk berhenti memikirkan semut. Ya, ini kita sering permainan seperti itu. Kita tidak bisa sekedar bertekad, jangan pikirkan semut, jangan pikirkan semut. Namun kita bisa mengalihkan dengan memikirkan, pikirkan cicak sekarang. Betul saudara? Ada substitusi, ada penggantian terhadap apa yang kita pikirkan. Saudara, pengalihan fokus saat berhadapan dengan hal, orang, situasi yang sulit. Itu adalah langkah yang tepat. Pada waktu ada hal-hal sulit, ada orang-orang sulit, ada kondisi-kondisi yang akan memicu hal-hal yang respon kita salah, karena pikiran negatif itu biasanya berasal dari respon kita yang salah, maka kita ngalihin fokus. Kita tidak perlu selalu harus berespon kepada orang atau situasi atau kondisi yang tidak nyaman saudara. Dan nanti iblis akan mengacaukan karena dia disebut, tidak dari catatan saya tiba-tiba tergerak. Iblis itu disebut diabolos. Diabolos itu apa? Diabolos itu artinya di antara. Jadi kalau ada dua pihak, waktu kita tidak sungguh-sungguh mengalihkan fokus kepada apa yang berkenan kepada Tuhan, maka iblis itu diabolos, akan ada di antara. Makanya tadi saya katakan, waktu kita terlebih dahulu menceritakan di dalam doa, pergumulan, kemarahan, sakit hati kita, seringkali selesai dengan berdoa, kita lebih tereduksi untuk memilah-milah mana yang penting untuk disampaikan atau mana yang kita harus tetap kerjakan. Amin. Sudah, jadi pengalihan fokus saat berhadapan dengan hal atau orang yang sulit itu penting sekali. Kita tidak hanya perlu bersukacita dan berdoa kepada Tuhan. Langkah pertama praktis tadi bersukacita, kemudian berdoa. Tapi kita tidak hanya perlu bersukacita dan berdoa kepada Tuhan jika ada pikiran yang negatif. Tetapi juga kemudian beralih, katakan sama-sama beralih, 2, 3, beralih. Menggantikannya dengan pemikiran yang positif, pikiran yang benar. Ayat yang di atas yang kita baca saudara di Filipi 4 tadi, kita menggantikan dengan pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu yang berkenan? Yaitu pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, enak didengar. Saya pakai kata enak, di dalam Alkitab dikatakan sedap. Jadi kalau kita mendengar perkataan atau orang lain mendengar perkataan kita itu enak didengar telinga. Kebajikan
semua yang disebut kebajikan dan apa yang patut dipuji. Alkitab katakan pikirkan semua itu. Saudara, seringkali dalam kehidupan sehari-hari saya menemukan orang-orang, biasanya justru orang yang belum anak Tuhan, saudara, orang bukan orang Kristen. Itu dengan mudah ada koneksi, ada kedekatan, ada penerimaan, ada pemulihan. Kenapa? Waktu saya belajar memikirkan apa yang berkenan, waktu saya transferkan itu kepada orang itu diberkati, orang itu dipulihkan apapun kepercayaannya. Ingat, saudara, dibutuhkan komitmen. Yang pertama disiplin pribadi, dan yang kedua kuasa Tuhan untuk mengalahkan 80% pikiran yang negatif itu. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Saudara, kata sukacita itu dalam bahasa Yunani dipakai kara, saudara ya, C-H-A-R-A, cara. Ya bisa jadi nama anak nih, bagus ya saudara ya. Bahasa Yunani apa artinya? Sukacita, gembira, kebahagiaan, kesukaan yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa karena Roh Kudus bekerja dalam orang tersebut. Saudara, sukacita itu adalah buah Roh Kudus yang sulit untuk dipalsukan. Coba perhatikan, kalau orang punya buah roh, salah satunya sukacita, itu gak bisa palsu. Kelihatan, terpancar di wajahnya, terpancar dalam sikapnya dan menjadi berkat. Ada satu klip yang akan menolong saya dan saudara untuk memahami arti kata sukacita. Sungguh senang rasanya kalau kita berada dalam suasana hati yang baik. Dan sebagian besar bahasa memiliki banyak kata untuk menggambarkan suasana hati ini. Seperti bahagia, gembira, sukacita, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan bahasa-bahasa dalam Alkitab. Ada berbagai kata seperti simka, sason, atau gil yang ada dalam Alkitab bahasa Ibrani kuno. Dan kata kara, euphrosune, atau agaliasis yang ada dalam kitab perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Setiap kata punya keunikannya tersendiri. Tetapi pada dasarnya semuanya mengacu pada perasaan sukacita dan bahagia. Nah, yang membuat kata sukacita dalam Alkitab ini menarik adalah kata ini mengamati hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan dan juga memperhatikan bagaimana sukacita menjadi tema utama dalam keseluruhan kisah Alkitab. Mari kita mulai dengan membahas sumber dari sukacita. Di halaman pertama Alkitab, Allah berkata bahwa dunia ini sungguh amat baik. Jadi tentu orang-orang merasakan sukacita dari hal-hal yang indah dan baik dalam hidup, seperti kawanan domba yang semakin bertambah dan panen yang berlimpah di atas bukit. Sang penyair dalam Mazmur pasal 104 berkata, anggur yang baik adalah pemberian dari Allah yang menyukakan hati manusia. Orang-orang menemukan sukacita dalam pesta pernikahan atau pada anak-anak mereka. Bahkan ada pepatah dalam bahasa Ibrani yang menyamakan sukacita dari wewangian yang menyentuh hidung kita dengan sukacita dari seorang sahabat yang menyentuh hati kita. Namun sejarah manusia tidak hanya berisikan sukacita. Alkitab juga mengisahkan bagaimana kita hidup di dunia yang telah rusak oleh karena keegoisan kita sendiri. Ini ditandai dengan kematian dan kehilangan. Dan disinilah iman dalam Alkitab memberi kita sudut pandang yang unik tentang sukacita, yang merupakan sikap yang diambil oleh umat Allah bukan karena keadaannya menyenangkan, melainkan karena mereka berpengharapan pada kasih dan janji Allah. Jadi ketika orang Israel menderita dalam perbudakan di Mesir, Allah mengangkat Musa untuk memimpin mereka menuju kebebasan. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah bernyanyi dengan sukacita. Meskipun mereka berada di tengah padang gurun, mereka belum aman dan masih jauh dari tanah perjanjian, mereka tetap bersukacita. Para penyair dalam Alkitab kemudian melihat kembali kisah ini dan mengenang bagaimana Tuhan menuntun umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Sukacita di padang gurun ini menjadi momen yang sangat menentukan, yang menyatakan bahwa sukacita umat Allah itu tidak ditentukan oleh pergumulan mereka, melainkan oleh masa depan mereka. Tema ini kemudian muncul lagi dalam kisah bangsa Israel ketika mereka tengah menderita di bawah penindasan kerajaan asing. Nabi Yesaya menanti-nantikan hari di mana Allah akan mengangkat seorang penyelamat baru seperti Musa. Dan pada saat itulah, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang ke Sion dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Dan selagi orang-orang Israel menunggu, mereka memilih untuk bersukacita, menantikan pembebasan mereka yang akan datang. Itulah sebabnya, penting ketika Yesus dari Nazaret lahir. Kelahirannya diberitakan sebagai kabar baik, yang membawa sukacita atau kesukaan besar.
Kita melihat bahwa Yesus juga bergembira dan bersyukur kepada Allah Bapa ketika ia mulai memberitakan kerajaan Allah. Ia bahkan mengajarkan sukacita yang sama seperti yang di padang gurun kepada para pengikutnya. Katanya, "Jika karena mengikut aku kamu dicela dan dianiaya, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Setelah kematian dan kebangkitannya, Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk pergi dan memberitakan kabar baik bahwa ialah Raja atas dunia yang telah bangkit. Dan selagi mereka melakukannya, jemaat Kristen yang mula-mula ini dikenal penuh dengan sukacita, bahkan ketika mereka dianiaya. Seperti ketika Rasul Paulus sedang mendekam dalam penjara kotor di Roma. Ia dapat berkata bahwa ia memilih untuk bersukacita, bahkan jika ia dihukum mati. Ia menyebutnya bersukacita dalam iman atau bersukacita dalam Tuhan. Ia percaya bahwa sukacita merupakan karunia dari Roh Allah, tanda bahwa Yesus hadir beserta kita, memberi kita pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Dan kalau kita percaya bahwa kasih Yesus sudah mengalahkan kematian, maka bersukacita dalam situasi yang paling sulit pun dapat dilakukan. Nah, ini bukan berarti kita harus mengabaikan atau memendam rasa duka kita. Itu tidak baik dan tidak perlu dilakukan. Paulus sering mengungkapkan rasa dukanya akibat merindukan orang-orang yang ia kasihi, atau karena ia kehilangan teman atau kehilangan kebebasannya. Ia menyebutnya berduka cita namun senantiasa bersukacita. Dan saat ia mengakui penderitaannya, ia juga memutuskan untuk mempercayai Yesus, sehingga kehilangannya bukanlah akhir dari segalanya. Ini sangat berbeda dengan nasihat kuno yang berkata agar kita berbahagia setelah berduka. Sukacita Kristen itu merupakan keputusan yang sungguh-sungguh, berakar pada iman dan pengharapan di dalam kuasa kasih dan hidup Yesus. Demikianlah arti sukacita dalam Alkitab. Wow, sudah diberkati. Waktu saya mendapatkan klip ini, saya sangat diberkati. Bahkan dikatakan bahwa arti kata sukacita itu salah satunya yang sangat memberkati saya, saudara, yaitu mencium aroma parfum, bahasa gampang. Saudara. Jadi mencium wangian dari seorang sahabat. Saudara punya sahabat, saya punya sahabat. Dan seringkali sahabat itu gak kelihatan. Saking saudara, kalau ketemu tuh asik, lupa upload, lupa fotonya dibagikan. Atau lupa menceritakan itu di bagian ke orang karena begitu dekat. Tahukah saudara, sukacita itu seperti sebuah parfum atau aroma parfum yang begitu kita cintai. Atau seperti waktu kita ketemu dengan sahabat kita, ada kekuatan yang baru. Dan sukacita itu adalah buah Roh Kudus yang kita terima dari Yesus Kristus. Kenapa Tuhan, kita baru selesai merayakan Jumat Agung dan Paskah, kenapa Tuhan Yesus begitu kuat menghadapi penderitaan? Karena ada sukacita ilahi, komitmennya kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang kehilangan sukacita, engkau sedang ada banyak beban. Izinkan kara itu, sukacita surgawi yang adalah buah Roh Kudus, bukan yang palsu, itu masuk dalam hidup saya dan saudara dan menolong kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba-Mu sungguh tahu dan merasakan Engkau hadir bersama-sama kami. Karena ada kekuatan yang hamba-Mu alami juga. Aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang beribadah, belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini. Biar roh sukacita yang adalah buah Roh Kudus, bukan yang palsu, dicurahkan. Kami bukan hanya bisa mengatasi pikiran-pikiran negatif, bahkan harus perlu dengan obat tidur supaya kami bisa tidur, atau perlu dengan penenang supaya kami bisa tenang. Aku berdoa, mengangkat tangan. Kalau ada ikatan-ikatan, kesulitan tidur, kesulitan untuk menjadi tenang, perlu obat. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan saat ini bekerja. Ada sukacita surgawi menyembuhkan setiap kesulitan dan tekanan dalam hidup kami. Kami belajar untuk bisa menang mengalahkan pikiran negatif dengan bersukacita, dengan berdoa, mencurahkan permohonan kami dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami belajar menang dari pikiran yang negatif, yaitu dengan menggantikan pikiran yang negatif dengan pikiran yang berkenan, pikiran yang benar bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa dan negara. Biar roh takut akan Tuhan turun. Indonesia menjadi negara yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Urapi gereja lokal di mana kami digembalakan, khususnya untuk GBI Arauna, mulai dari gembala sidang sampai seluruh pelayan Tuhan. Ada harmoni, ada kesatuan, dan iblis pekerjaannya dihancurkan. Terima kasih untuk hari ini. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa turun
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian. Penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kedua kalinya. Love God, love people. Jadi saksi dan berkat dimanapun kita berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang saya katakan, amin. Tuhan memberkati. Tiada yang dapat merendahkanku, tiada yang dapat